Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian Allah senantiasa menyertai setiap nafasmu dalam terang maupun gelapnya perjalanan. Hari ini, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tenangkan pikiran, lembutkan dada, tarik nafasmu perlahan. Karena yang akan kau dengarkan bukan hanya kata, tapi rasa. Rasa yang telah diwariskan oleh para kekasih Allah. Bukan lewat tulisan, tapi lewat keheningan. Dan dalam keheningan itu, satu nama bergetar, bukan di telinga, tapi di jiwa. Hu bukan sekadar zikir, ia adalah panggilan yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi menghadirkan dia. Jika engkau mendengarnya dengan hatimu, maka perjalanan ini bukan akan membawamu keluar, melainkan pulang ke dalam. Ke tempat di mana ruhmu pertama kali mengenalnya, dan ingin kembali dengan tenang. Jika video ini menyentuhmu, walau hanya sebaris kata, sehembus rasa, atau sepotong zikir yang teringat, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Katakan apa yang engkau rasa, bukan hanya apa yang kau pikirkan. Karena siapa tahu, suaramu menjadi lentera bagi hati-hati lain yang sedang berjalan dalam sunyi. Mari kita mulai dengan hati yang lembut dan zikir yang tak bersuara. Bab 1. Panggilan yang tak pernah terdengar oleh telinga. Ketika engkau mendengar suara dilafazkan oleh seorang wali Allah, sesungguhnya yang terdengar oleh telingamu hanyalah gema lembut dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih halus, dan lebih tinggi. Karena yang sebenarnya terjadi bukan sekadar pengucapan, tapi pembukaan. Sebuah pintu rohani yang dibuka dalam keheningan, yang hanya bisa dilihat oleh mata batin, dan dirasa oleh hati yang telah tunduk total. Bukan nama, bukan pula sebutan, tapi isyarat. Isyarat dari kehadiran zat yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasa dengan keheningan yang menyatu. Dan itulah sebabnya, para kekasih Allah tidak menyebut untuk didengar orang lain. Mereka menyebutnya untuk menemuinya. Zikir tidak butuh ruang gema, karena gema itu terjadi di dalam dada yang telah kosong dari dunia. Ia bukan seperti kalimat yang biasa kita ucapkan dalam hafalan, tapi ia terbit dari ruang batin yang telah dibersihkan dari segala selain Allah. Ketika seorang wali menyebut saat itu pula jiwanya sedang larut, menyatu, dan melebur dalam samudra keberadaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tak ada lagi jarak antara zikir dan zikr, tak ada lagi antara hamba dan dia. Menjadi getar, menjadi nafas, menjadi air mata, menjadi napas terakhir yang dihembuskan dalam damai total. Seorang pecinta sejati tidak berbicara tentang siapa yang ia cintai, ia hanya tenggelam dalam kehadirannya. Demikian pula para wali, mereka tidak menjelaskan Tuhan, mereka menjadi ladang tempat cinta kepadanya, tumbuh dan bersemi. Dan adalah benih dari cinta itu. Ia tidak berkembang dalam kata, tapi dalam sunyi. Tidak di ruang keramaian, tapi dalam kesendirian yang penuh cinta. Ia adalah panggilan paling sepi yang menggetarkan langit ruh, menjadikan dada sebagai mihrab dan nafas sebagai sajadah. Maka tak heran jika orang-orang saleh dahulu dalam sepi malamnya menangis hanya dengan satu lafaz, dan seluruh langit pun tahu hati itu sedang menghadapnya. Ketahuilah bahwa bukan milik mereka yang banyak tahu, tapi milik mereka yang banyak menangis dalam keheningan. Milik mereka yang jiwanya hancur berkeping-keping karena rindu yang tak bisa diungkap. Dan ketika rindu itu mencapai puncaknya, lidah tak lagi sanggup berkata. Hanya satu bisikan yang keluar, sebuah bisikan yang bukan berasal dari lisan, tapi dari seluruh keberadaan yang menyerah total kepadanya. Bahkan ada wali yang tidak menyebut dengan suara, tapi dengan napas. Dan setiap tarikan dan hembusannya adalah zikir yang menggetarkan langit tinggi. Dan disinilah rahasianya. Bukanlah lafaz yang dicari, tapi dirasakan. Ia datang ketika engkau berhenti mencari, berhenti bertanya, berhenti menuntut. Ia hadir ketika hatimu cukup hening untuk mendengarkan tanpa telinga. Dan saat engkau menyebutnya dalam kejujuran total, engkau akan tahu, suara ini bukan dari dunia ini. Ia bukan gema suara, tapi gema ruh. Dan saat itu engkau tidak sedang berzikir, engkau sedang dizikirkan olehnya.
Bab 2, dari nama menuju dirinya, transendensi Hu. Semua nama yang kita kenal tentang Allah, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, adalah jendela yang membuka tabir-tabir kebesarannya. Nama-nama itu membantu akal memahami, membantu lisan memuji, dan membantu hati untuk bertafakur. Namun bagi para wali, ketika perjalanan ruhani telah melewati segala nama, mereka sampai pada satu titik di mana tidak ada lagi yang tersisa untuk disebut, kecuali satu, Hu. Bukan karena mereka menolak nama-namanya, tapi karena mereka telah menyatu dengan dirinya. Dan saat itu, bukan lagi nama yang disebut, tapi kehadiran yang dirasa. Hu menjadi titik peluruhan dari segala atribut dan titik awal dari kedekatan tanpa batas. Hu tidak menjelaskan siapa Allah. Ia tidak mengisahkan sifat, tidak membahas kuasa, tidak menjabarkan hukum. Ia adalah titik diam, tempat ruh seorang pecinta tenggelam dalam laut tak bernama. Seperti seorang kekasih yang tak lagi memanggil nama pasangannya, karena kehadirannya telah terasa meski dalam diam. Maka Hu bukan lagi alat panggil, tapi getaran pasti hadirnya dia. Itulah yang membuat para sufi menangis dalam diam, karena mereka tidak sedang menyebut Tuhan, tapi sedang berada di hadapannya, tanpa tahu bagaimana menjelaskan keberadaan itu. Bagi orang awam, Hu mungkin terdengar seperti suara tak bermakna. Tapi bagi ruh yang telah ditempa oleh ribuan malam sujud, lautan air mata, dan keheningan batin yang mendalam, Hu adalah bahasa yang lebih nyata dari semua kata yang pernah ada. Ia adalah cahaya rasa yang turun dari langit ruhani, masuk melalui hati yang lapang, dan menyatu dalam tubuh yang telah pasrah. Setiap penyebutannya adalah seperti masuknya angin lembut dari surga ke dada yang telah dikosongkan. Bukan untuk menjelaskan siapa Tuhan, tapi untuk membiarkan Tuhan hadir tanpa syarat. Ada makam di mana zikir tak lagi menjadi aktivitas, ia menjadi keadaan. Pada makam itu, Hu tak lagi keluar dari lisan, tapi mengalir dari seluruh keberadaan. Detak jantung, napas, getaran kulit, bahkan diamnya mata. Semuanya berzikir. Maka engkau akan melihat para wali diam, tetapi sesungguhnya mereka sedang larut dalam dialog yang lebih agung dari percakapan. Dialog antara rasa dan pencipta rasa. Di titik itu, nama tidak lagi penting, yang penting adalah kedekatan. Dan Huia menjadi suara dari kedekatan itu. Sebab itu, dalam tradisi zikir sir, para salik diajarkan untuk tidak mengejar bunyi, tapi mengejar hadrah, kehadiran. Dan hadrah tidak datang dari kerasnya suara, tetapi dari lembutnya kesadaran. Hu bukan sesuatu yang dikejar dengan ilmu, tapi ditemukan dalam kehampaan. Dan ketika hati sudah kosong dari segalanya, maka Hu akan muncul bukan dari mulutmu, tapi dari seluruh dirimu. Dan saat itu engkau akan tahu, ternyata engkau bukan sedang berzikir, engkau sedang dizikirkan olehnya dalam pelukan zat yang tak pernah jauh. Bab 3, nafas para wali dan irama. Hu, bagi manusia biasa, nafas hanyalah gerakan biologis, masuk dan keluar tanpa makna. Tapi bagi para wali, nafas adalah gerbang langit. Sebuah pintu yang setiap saat terbuka untuk kembali kepada sang pemilik ruh. Dalam setiap tarikan dan hembusan napas mereka, tidak ada kekosongan, karena yang hadir adalah zikir. Dan zikir itu bukan lafaz panjang, bukan susunan kata-kata, melainkan satu detak rasa yang terus hidup. Hu, dalam keadaan tidur, dalam sujud, bahkan dalam sakit dan detik-detik kematian, Hu mengalir di nafas mereka seperti aliran nur yang tiada pernah padam, karena nafas yang dipenuhi Hu adalah nafas yang telah menemukan rumahnya. Coba kau bayangkan, seorang wali duduk dalam kesunyian malam, tubuhnya tak bergerak, matanya terpejam, dan hanya nafasnya yang terdengar. Tapi pada hakikatnya, langit sedang bergetar, bumi sedang bersujud, karena nafasnya telah menjadi zikir hidup. Ia tak berkata apa-apa, tapi seluruh alam menyimak. Karena nafas yang diiringi kesadaran ilahi, bukan hanya menghidupkan jasad, tapi juga menjadi sajadah ruh untuk bersujud di hadapannya. Inilah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah meniti jalan fana, yang telah melepaskan segalanya, dan menjadikan napas bukan sebagai hak milik, tapi sebagai amanah dari zat yang maha hidup. Para wali tidak memisahkan antara zikir dan nafas.
Karena bagi mereka, keduanya satu. Mereka tidak berzikir di luar diri mereka. Mereka menjadi zikir itu sendiri. Sehingga ketika mereka menarik nafas, mereka sedang menyebut Hu. Dan saat mereka melepaskannya, mereka juga sedang menyerahkan dirinya kepada Hu. Nafas menjadi irama cinta, nyanyian sunyi yang tidak terdengar telinga, tapi memekakkan langit dalam kekhusyukan. Karena itu, para pecinta tidak menyanyi, mereka bernafas dalam rindu. Dan setiap rindu mereka adalah Hu, yang terus dipanggil dalam diam. Zikir Hu dalam nafas bukan sekadar pelatihan, ia adalah perjalanan rasa. Ia tidak diajarkan dalam buku, tapi ditanam dalam dada. Dan hanya mereka yang bersedia membungkam egonya, memeluk keheningan, dan menatap wajah dirinya sendiri dengan jujur yang akan diberi izin oleh Allah untuk merasakan zikir dalam nafas. Pada titik itu, engkau tak lagi merasa sedang berzikir, engkau merasa sedang dizikiri olehnya. Seolah setiap hembusan napasmu adalah jawab dari panggilannya. Dan saat itu engkau sadar, engkau tidak pernah sendirian. Nafasmu selalu ditemani olehnya. Maka jika hari ini engkau masih merasa kosong, terasing dan jauh dari Allah, kembalilah ke napasmu. Dengarkan baik-baik, siapa yang mengalirkannya? Siapa yang menggerakkan dadamu setiap detik tanpa kau minta? Siapa yang meniupkannya sejak kau dalam rahim ibumu? Itulah Hu, Zat yang maha dekat, yang tak pernah meninggalkanmu. Hanya engkau yang lupa. Dan kini, jika engkau ingin kembali, tak perlu kemana-mana. Duduklah tenang, tarik nafas perlahan, dan sebutkan Hu. Maka langit akan tahu, ada satu hamba yang sedang pulang dalam diam. Bab 4, Hu titik lenyapnya aku. Ada sebuah makam dalam perjalanan ruhani yang tidak bisa dilangkahi, hanya bisa diluruhkan. Makam itu disebut fana, lenyapnya aku di hadapannya. Dan dalam makam ini, zikir yang keluar dari lisan seorang pecinta bukan lagi permohonan, bukan lagi pujian, bahkan bukan lagi syair. Ia menjadi isyarat terakhir sebelum seluruh keakuan lenyap. Dan isyarat itu adalah Hu, lafaz satu suku kata, tanpa arah, tanpa makna logis, namun mengandung seluruh lautan makna. Hu adalah bisikan terakhir seorang pecinta sebelum ia benar-benar tenggelam dalam hadirat Allah, tanpa membawa apapun, termasuk dirinya sendiri. Disinilah para wali melepas keakuannya. Mereka tidak lagi mengklaim sebagai hamba, tidak pula berharap menjadi orang syaleh. Yang tersisa hanyalah satu, kehadiran zat yang meliputi segala. Dan saat aku itu lenyap, maka zikir pun berubah wajah. Ia bukan lagi tindakan, tapi kenyataan. Hu menjadi bahasa dari kondisi fana itu. Seperti langit malam yang tak menjelaskan cahayanya, tapi menghadirkan ketenangan yang tak bisa diucapkan. Seperti laut yang tidak berteriak bahwa ia dalam, tapi dalam diamnya menenggelamkan semua yang masuk ke dalamnya. Ketika seseorang masih menyebut nama dirinya dalam zikir, maka ia masih berdiri sebagai penyebut. Tapi saat mungkin menggema dari dalam jiwanya tanpa dia tahu bagaimana dan mengapa, maka itu tanda bahwa dirinya telah ditarik masuk ke wilayah sir. Sebuah wilayah di mana tidak ada lagi aku yang menyebut, hanya Allah yang menyebut dirinya melalui hambanya. Dalam keadaan itu, husnas bukan disebut, tapi terjadi. Ia menjadi denyut, menjadi cahaya, menjadi rasa. Itulah sebabnya para kekasih Allah menangis tanpa sebab, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka merasakannya. Mereka bukan siapa-siapa, dan itulah kebahagiaan paling dalam. Rasa ini tidak bisa dipalsukan. Engkau bisa menyebut 1000 kali Hu dengan lidah, namun tidak satu pun sampai ke makam fana jika hatimu masih memegang identitas. Hu hanya akan menyentuh ruh jika engkau telah siap kehilangan segalanya. Itulah sebabnya jalan ini disebut jalan kehancuran. Bukan dalam makna negatif, tapi dalam arti suci. Kehancuran ego, kehancuran harapan pribadi, kehancuran pencapaian-pencapaian spiritual yang menjadi penghalang antara engkau dan Allah. Dan saat semua hancur, maka yang tersisa hanyalah satu yang tak pernah hancur. Hu, Dia yang Maha Ada. Inilah inti dari perjalanan para wali, bukan untuk menjadi, tapi untuk meniadakan.
Bukan untuk memperbanyak amal, tapi untuk melebur dalam amal yang datang langsung darinya. Dan titik peniadaan itu dilambangkan dengan satu zikir yang tak menjelaskan, tapi menghadirkan. Satu suara yang tak bersuara, namun menyentuh hingga ke tulang sumsum. Maka barang siapa yang telah merasakannya, tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Karena ketika aku telah lenyap, maka hanya satu yang tersisa, dia. Bab 5. Cahaya dalam gelapnya perjalanan jiwa. Setiap jiwa yang menempuh jalan menuju Allah, pasti akan melewati lorong gelap. Sebuah fase sunyi, di mana doa tak lagi terasa menembus langit, dan amal-amal seolah hanya bergerak di kulit luar tanpa makna. Pada fase itu, banyak yang tersungkur, banyak pula yang putus asa, karena mereka merasa Allah telah meninggalkan mereka. Tapi di tengah gelap itu, para wali justru menemukan satu cahaya halus yang tidak menyilaukan, namun menghangatkan. Bukan dari kitab, bukan dari ucapan manusia, tapi dari dalam dada mereka sendiri. Sebuah rasa yang terus memanggil perlahan. Sebuah bisikan lembut yang tidak menuntut dipahami, hanya diminta untuk didengar. Adalah cahaya yang tidak menyala di luar, tapi di dalam. Ia tidak menuntut kekuatan, tidak membutuhkan keteguhan. Ia justru muncul saat manusia rapuh, saat sajadah dibasahi air mata, saat harapan dunia memudar, dan yang tersisa hanya keinginan untuk dipeluk olehnya. Maka saat itu pula akan hadir, bukan sebagai jawaban, tapi sebagai kehadiran. Dan dalam kehadirannya, gundah pun menjadi syahdu. Bahkan luka pun terasa suci. Karena rasa kerap mengubah kesakitan menjadi pemurnian. Ia tidak menawarkan jalan keluar dari kegelapan, tapi menawarkan makna dari dalam gelap itu sendiri. Bagi para wali, gelap bukan musibah, gelap adalah panggilan. Mereka tahu bahwa cahaya terbesar seringkali tidak datang dari luar, tapi dari kehancuran batin yang paling dalam. Maka mereka tidak melawan gelap, mereka memasuki gelap itu dengan membawa satu zikir paling sederhana. Mereka menghembuskannya dalam sunyi, membiarkannya menggema di dada, hingga tiba-tiba gelap itu terasa hangat. Bukan karena gelapnya berubah, tapi karena mereka telah membawa kehadirannya masuk ke dalam gelap itu. Dan saat Allah hadir, tak ada ruang yang terlalu gelap untuk membuat mereka takut. Inilah yang membedakan para wali dari orang-orang biasa. Mereka tidak mencari solusi, mereka mencari perjumpaan. Dan perjumpaan itu seringkali terjadi bukan dalam kemenangan, tapi dalam kehancuran. Ketika segala cahaya padam dan satu-satunya yang tersisa hanya getaran di dalam dada, maka saat itu jiwa mengetahui inilah cahaya sejati. Cahaya yang tak menyilaukan mata, tapi menyinari hati. Cahaya yang tidak datang dari lampu, tapi dari cinta yang tak bertepi. Maka jika engkau hari ini sedang berjalan dalam kegelapan, jangan buru-buru keluar, duduklah sejenak, tarik nafasmu pelan, dengarkan hatimu. Mungkin ia sedang memanggil sesuatu yang belum pernah benar-benar kau dengarkan. Mungkin ia sedang menyebut, bukan untuk didengar oleh dunia, tapi untuk memanggilnya dalam sunyi. Dan jika engkau mendengarnya, walau samar, walau pelan, peganglah itu erat-erat. Karena itu bukan sekadar suara. Itu adalah tanda bahwa Allah belum pernah pergi. Dia hanya menunggumu mendengarnya dari dalam dirimu sendiri. Bab 6. Jembatan antara dunia dan alam malakut. Apa yang terlihat oleh mata hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata di balik tabir. Dunia ini hanyalah pantulan, bukan sumber cahaya. Namun manusia yang terikat oleh panca indera sering tertipu, menyangka bahwa yang bisa disentuh itu sungguh nyata. Dan yang tak terlihat hanyalah ilusi. Tapi para wali mengajarkan sebaliknya. Mereka menyaksikan bahwa yang tampak ini hanyalah permukaan, sedangkan yang hakiki tersembunyi di balik keheningan batin. Dan di antara dunia nyata dan alam malakut, alam ruh yang murni, ada satu jembatan tipis yang hanya bisa dilewati oleh rasa. Jembatan itu bukan dari kayu, bukan dari cahaya, tapi dari satu lafaz yang menggetarkan ruh. Bukan hanya zikir, ia adalah tali penghubung antara tubuh yang bergerak di bumi dan ruh yang terbang di langit.
Saat seorang hamba menyebut Hu dengan penuh kesadaran, maka ruhnya sedang mengulurkan tangan menuju langit malakut. Dan saat itu pula langit menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan tarikan halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang lembut. Maka dalam satu hela nafas yang disertai zikir Hu, seorang wali bisa berada di dua alam sekaligus. Jasadnya di bumi, tapi ruhnya berada dalam hadirat Allah. Ia hadir, namun tidak tinggal. Ia menyentuh dunia, tapi tidak tenggelam. Ia hidup di antara yang fana dan yang kekal. Tak ada teknologi yang bisa menghubungkan dua dunia ini. Tak ada bahasa ilmiah yang bisa menjelaskan perpindahan ruh lewat zikir. Karena zikir sejati bukan gerakan lisan, tapi lintasan ruh. Dan Hu adalah zikir yang paling murni dalam hal ini. Ia tidak membawa bentuk, tidak memuat makna rasional, dan tidak berpihak pada bahasa manusia manapun. Karena itu ia bisa melewati batas dunia, seperti kabut yang tak terhalang oleh tembok, seperti cahaya yang menembus jendela hati. Ia mengalir dari alam manusia ke alam malaikat, dari bumi ke langit, dari qalb ke lauhul mahfuz. Ia bukan sekadar lafaz, ia adalah jembatan tanpa batas. Para sufi yang telah melepaskan dirinya dari hawa nafsu dunia, seringkali tidak lagi sibuk dengan banyak zikir yang panjang. Mereka duduk, diam, dan hanya menyebut satu kata, Hu. Tapi dalam zikir itulah mereka menyaksikan dunia yang tidak terlihat. Mereka melihat rahasia yang tidak tertulis. Mereka mendengar kalimat yang tidak terucap. Karena ketika seseorang telah melewati batas huruf, ia sampai pada inti sari zikir itu sendiri, yaitu hadiratnya. Dan Honam adalah undangan untuk masuk, tanpa perlu membawa apa-apa kecuali kepasrahan. Maka jika engkau merasa jauh dari langit, merasa terjebak dalam rutinitas dunia, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Sebab alam malakut bukan terletak di langit yang tinggi, tapi di balik tirai hatimu sendiri. Dan kunci untuk menyingkap tirai itu bukanlah kecerdasan, bukan pula banyaknya hafalan, melainkan kejujuran ruh saat menyebut Hu. Dengan suara yang lembut, dengan hati yang kosong, dan dengan jiwa yang rindu. Maka Allah akan bukakan jembatan itu, dan engkau akan tahu bahwa langit itu sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Bab 7. Hu. Bahasa para pecinta yang tak pernah ditulis. Di jalan cinta yang hakiki, para pecinta tak lagi membutuhkan banyak kata. Karena bahasa cinta sejati tidak berakar dari huruf, tidak tumbuh dari lidah, dan tidak bertunas dari logika. Bahasa cinta tumbuh dari getaran rasa, dari luka yang diterima dengan syukur, dari rindu yang tidak kunjung reda, dan dari diam yang penuh makna. Para wali Allah, pecinta sejati Zat yang Maha Kasih, memiliki satu bahasa yang mereka gunakan, bukan untuk bicara kepada dunia, tapi untuk menyapa kekasih mereka. Bahasa itu bukan dalam bentuk kalimat panjang, melainkan satu kata yang cukup untuk menjelaskan seluruh isi dada. Hu, hanya engkau. Itulah arti terdalam dari Hu dalam batin para pecinta. Ketika mereka menyebutnya, itu bukan ucapan yang diarahkan keluar, melainkan sebuah pengakuan batin yang terlempar dari kedalaman kalbu ke hadapannya. Hu adalah tangis dalam bentuk suara, adalah rindu dalam bentuk zikir, adalah cinta dalam bentuk hening. Ia bukan komunikasi biasa. Ia adalah peluk tanpa tangan, adalah tatapan tanpa mata, adalah panggilan tanpa suara. Maka siapapun yang telah disentuh cinta sejati kepadanya, akan menemukan bahwa tiada kata seindah dan sesingkat Hu untuk menyatakan semua yang tak mampu dijelaskan. Para pecinta tidak berbicara banyak tentang cinta mereka, karena mereka tidak sedang menjelaskan, mereka sedang menjadi. Dan dalam kebisuan mereka yang memabukkan itu, hanya satu kata yang kadang terdengar, lirih, lembut, kadang hanya lewat nafas. Hu, lafaz ini tak pernah diciptakan. Ia muncul dengan sendirinya dari dada yang telah terbakar rindu. Ia seperti bisikan tanah yang haus saat hujan pertama jatuh. Tak terlihat, tapi tercium aromanya. Tak terdengar keras, tapi getarnya menembus batas langit. Ia adalah bahasa antara yang mencinta dan yang dicinta. Tak ada yang lain yang mengerti, kecuali yang pernah benar-benar kehilangan segalanya, kecuali Allah.
Hu tidak dipelajari di madrasah cinta, karena cinta itu sendiri adalah madrasahnya. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap tangisan yang hanya diketahui Allah menjadi satu huruf dalam kamus cinta itu. Dan ketika semua huruf-huruf itu telah dilebur dalam ketiadaan, maka satu suara akan keluar dari dada yang hancur. Hu. Saat itu, pecinta tidak lagi berharap balasan. Ia hanya ingin Allah tahu bahwa ia hadir. Bukan untuk meminta surga, bukan untuk menghindari neraka, tetapi karena ia tak mampu hidup tanpa merasakan kehadirannya. Dan dalam bisikan Hu itulah ia meneguhkan, aku di sini dan hanya engkau. Maka jika engkau hari ini merasa mencintai Allah, tapi hatimu masih penuh dengan kata-kata dunia, tenanglah. Cinta itu tidak butuh penjelasan. Cukup duduk dalam keheningan, biarkan hatimu bicara. Dan jika dari dalam dadamu muncul suara yang bukan diajarkan oleh guru manapun, bukan dihafal dari kitab manapun, tapi muncul seperti tetes air dari langit yang tak kau ketahui asalnya, maka itulah Hu. Bahasa yang tidak perlu didengar, cukup dirasa. Bahasa para pecinta sejati yang hanya ingin satu hal, menyebutnya dan meleleh dalam hadiratnya. Bab 8. Hu, denyut rohani yang tak pernah mati. Pernahkah kau memperhatikan nafas terakhir seorang kekasih Allah? Bukan hanya tangisan manusia yang mengiringi, tapi ada satu detak yang tetap hidup bahkan setelah tubuhnya terbaring diam. Getaran Hu. Ia tidak keluar dari mulut, tapi masih terdengar oleh langit. Ia tidak tampak pada alat medis, tapi masih terasa oleh jiwa-jiwa yang pekat rasa. Getaran itu bukan milik jasad, tapi milik ruh yang telah larut dalam nama Allah. Dan selama ruh itu masih mengingatnya, walau tubuh telah berhenti, maka Hu tetap hidup. Hu adalah denyut terakhir yang tak pernah padam. Ketika semua amal tak bisa lagi dilakukan, ketika lisan telah kaku, ketika mata tak lagi terbuka, masih ada satu zikir yang tidak tergantung pada jasad. Zikir itu tidak berbunyi, tidak bersuara, bahkan tidak berdetak, tapi menggema dalam dimensi yang tak tersentuh dunia. Ia berdiri sendiri sebagai bukti bahwa cinta tidak pernah mati. Maka para wali tak pernah benar-benar wafat. Tubuh mereka bisa dikuburkan, tapi getaran Hu dari dada mereka tetap berputar dalam cakrawala alam ruh. Seorang wali, bahkan dalam tidur terdalamnya, tetap berzikir, karena Hu telah menjadi bagian dari sistem kehidupannya. Sebagaimana jantung berdetak atau paru-paru mengembang. Bedanya, jantung dan paru-paru suatu saat akan berhenti, tapi zikir ini tidak. Ia melekat pada ruh, bukan pada jasad. Inilah mengapa banyak pecinta Allah wafat dalam keadaan tersenyum. Bukan karena mereka tidak takut mati, tapi karena mereka tahu bahwa apa yang mereka cintai tidak akan pernah hilang. Karena yang mereka sebut-sebut selama hidup akan menjadi teman abadi setelah kematian. Hu, sungguh rahasia kehidupan bukan pada jumlah hembusan nafas, tapi pada apa yang dihembuskan di dalamnya. Nafas yang berisi nama dunia akan habis bersama dunia. Tapi nafas yang dipenuhi dengan Hu akan terus berlanjut, bahkan ketika tubuh tak lagi mampu menghirup udara. Karena udara hanya menyentuh paru-paru, sementara Hu menyentuh jiwa. Maka siapapun yang telah menjadikan Hu sebagai zikir ruhani, bukan hanya hidup lebih dalam, tapi juga mati dengan lebih damai. Sebab ia tahu, ia tidak pergi, hanya kembali. Mereka yang hidup dengan Hu tak butuh banyak warisan, karena warisannya bukan benda, tapi getaran. Getaran itu menular kepada siapapun yang pernah duduk di sampingnya, yang pernah mencium bau bajunya, atau bahkan sekadar mendengar zikirnya sekali. Karena Hu bukan hanya bunyi, ia adalah frekuensi ilahi yang dititipkan kepada ruh, dan ruh tidak mati. Maka dari itu, para wali itu tak pernah benar-benar meninggalkan kita. Jika kau sunyi dan kau diam sejenak, mungkin akan kau dengar satu suara lembut di dalam dadamu, membisikkan hal yang sama yang dahulu mereka bisikkan. Hu. Bab 9. Hu, kunci kehampaan. Tempat aku tidak ada dan Allah saja yang ada. Pernahkah kau menyusuri ruang dalam dirimu yang tak berisi apa-apa? Tidak ada keinginan, tidak ada nama, tidak ada bentuk. Disitulah Hu mulai benar-benar terdengar. Bukan karena ia berteriak, tapi karena segalanya diam.
ketika engkau tidak lagi menyebut dirimu dengan aku, ketika engkau bahkan lupa bahwa kau sedang berzikir, maka Hu akan membukakan pintu ke ruang suci, kehampaan. Di sanalah bukan hanya suara hilang, tapi juga bentuk, makna, bahkan perasaan memiliki pun lenyap. Yang tinggal hanya satu, adanya. Para wali tidak mencapai makam mereka karena mereka tahu banyak, tapi karena mereka berani tidak tahu apa-apa. Karena pengetahuan dunia tidak bisa mengantar ke rahasia ini. Justru ketika ilmu berhenti, ketika logika menyerah, ketika tafsir tak lagi cukup, Hu mulai berbicara, tapi bukan lewat kata-kata. Ia bergetar langsung di dalam kehampaan dirimu. Maka banyak dari para arif tidak menjelaskan zikir ini dengan panjang, karena ia bukan untuk dipahami, tapi untuk dileburkan. Untuk dilewati dengan hati yang kosong. Hu bukan hanya namanya, tapi juga penghapus namamu. Maka ia tidak cocok bagi yang masih ingin terlihat, masih ingin disebut, masih ingin dikenal. Hu akan menghancurkan semua itu dengan kelembutan yang sangat halus. Ia akan mengajakmu masuk ke ruang sunyi yang bahkan lebih hening dari kematian. Di sana tidak ada gelar, tidak ada amal yang dibanggakan, bahkan tidak ada doa yang diminta. Hanya diam yang menyatu dengannya. Inilah yang disebut para wali sebagai fana. Lenyapnya hamba, munculnya Tuhan dalam segala rasa. Kehampaan ini bukan kehampaan yang menakutkan. Ia tidak seperti kehampaan dunia yang membuat orang merasa hampa dan gelisah. Kehampaan, Hu adalah ruang penuh ketenangan, tempat segala beban jatuh, tempat segala identitas lepas, dan kau merasa ringan, sangat ringan, hingga hilang. Tapi justru saat itulah kehadirannya begitu nyata. Hu menghapusmu bukan untuk melenyapkanmu, tapi untuk mengantarkanmu ke hadiratnya yang tak bisa ditemui selama kau masih sibuk dengan aku. Maka jika hari ini engkau merasa tidak berarti, merasa kosong, merasa tidak tahu arah, jangan buru-buru mengisinya. Mungkin itu bukan kekurangan, tapi undangan. Undangan menuju ruang suci di dalam dirimu, di mana tak ada siapa-siapa kecuali Dia. Dan satu-satunya penunjuk jalan di kegelapan sunyi itu adalah Hu yang berbisik tanpa suara. Maka berhentilah, diamlah, hapuskan segala harap kecuali Dia. Dan biarkan Huwa membawa jiwamu pulang ke tempat yang tak pernah pergi, tapi baru kini kau sadari, tidak ada aku, hanya Allah. Bab 10. Hu, bekal terakhir jiwa yang melebur ke dalam cahaya. Setiap jiwa pasti akan sampai di satu titik, di mana dunia tak lagi menarik, dan akhirat tak lagi menjadi tujuan. Karena yang dicari bukan tempat, melainkan wajahnya. Di saat itu, semua amal telah dilakukan, semua makna telah diselami, semua nama telah disebut. Namun ada satu zikir yang tetap menyala, bahkan saat napas terakhir mengalir pelan, keluar dari tubuh. Hu, ia bukan sekadar lafaz yang terucap, melainkan getaran jiwa yang melepas raganya menuju cahaya. Itulah bekal terakhir para kekasih Allah, bukan bekal duniawi, bukan hafalan, tapi satu rasa yang mereka pelihara di kedalaman. Rasa akan hadirnya. Hu bukan hanya kata, ia adalah nafas terakhir seorang arif yang telah meleburkan keakuan, meredam keinginan, dan menyatu dengan lautan cahaya. Ia tak membawa apapun dalam perjalanannya, tidak gelar, tidak cerita, tidak kebanggaan. Ia hanya membawa kebeningan. Karena ketika ruh hendak kembali kepadanya, hanya satu hal yang dibutuhkan, kesadaran penuh bahwa tidak ada selain Dia. Dan Hunanur adalah bentuk paling murni dari kesadaran itu. Para wali mewariskan zikir ini bukan untuk kita pahami dengan akal, tapi untuk kita bawa pulang sebagai kompas ruhani. Mereka tidak meminta kita untuk menjadikannya ritual kosong, tapi mengajarkan bahwa setiap Hu yang kita bisikan adalah panggilan pulang ke rumah asal kita yang sejati. Di dunia ini kita mengenal banyak jalan, tapi jalan menuju Allah selalu dimulai dan diakhiri dengan melepaskan diri. Dan tak ada zikir yang lebih dalam dari Hu untuk itu. Ia tidak meminta kita datang dengan segala bekal, ia hanya meminta kita hadir dengan kesungguhan hati. Dan di akhir, ketika segala sesuatu di dunia mulai pudar, ketika tubuh sudah tak mampu bergerak, dan lidah telah kaku, jiwa akan tetap bisa berzikir. Karena Huwa bukan berasal dari lisan,
Ia bersemayam dalam ruh. Ia adalah gema keabadian yang ditanamkan Allah pada diri manusia sebelum ia mengenal dunia, dan akan tetap bersinar setelah dunia ini ditinggalkan. Maka siapa yang setia menyebutnya di saat lapang, akan ditemaninya di saat sempit. Siapa yang mengingatnya di tengah kehidupan, akan dibimbingnya dalam perjalanan pulang. Sahabat ruhani yang kucinta dalam keheningan, Hu bukan sekadar suara. Ia adalah pintu rasa yang jika engkau masuki dengan hati suci, akan membawamu kepada hadiratnya yang tak pernah jauh, tak pernah pergi. Jika hari ini kau hanya sempat membisikkannya dalam sunyi, maka ketahuilah, itu cukup. Karena satu Hu yang tulus, lebih kuat dari 1000 kata yang dihafal. Zikir ini bukan tentang banyak, tapi tentang benar-benar hadir. Dan jika kau telah merasakannya, maka sejatinya kau tidak sedang menempuh perjalanan, kau telah tiba. Perjalanan ini tak benar-benar berakhir, karena suara Hu tidak pernah selesai. Ia hidup di antara tarikan dan hembusan nafasmu. Ia mengalir bersama zikir sunyi yang kau bisikkan diam-diam. Ia adalah panggilan pulang yang akan terus mengetuk meski engkau lupa arah. Jangan takut jika engkau masih sering tersesat. Para kekasih Allah pun pernah melewati malam yang tak berbintang. Namun karena mereka tidak berhenti berzikir, maka cahayanya akhirnya menuntun. Cukup kau jaga satu hal, rindumu kepadanya. Karena rindu itu akan selalu menemukan jalan pulang. Semoga Allah menanamkan dalam hatimu rasa yang tak dapat dijelaskan, tapi cukup kuat untuk membuatmu menangis saat menyebut namanya. Semoga zikirmu menjadi nafas yang menenangkan jiwamu dan membukakan pintu langit. Semoga cahaya para wali membimbing setiap langkahmu dalam diam, dan semoga engkau dicintai oleh Allah dengan cinta yang tak pernah kau minta, namun diam-diam selalu kau harapkan. Jika hatimu merasa disentuh oleh zikir ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tinggalkan sebaris salam, sebutkan namanya, karena satu lafaz bisa menjadi penerang bagi jiwa yang tersesat. Sampai kita berjumpa di perjalanan zikir selanjutnya, tetap lembut, tetap lapang, dan tetap pulang padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.